Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rismawati dengan NIM 10107051 dengan Singgi Sutansyah dengan NIM 10107055. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem yang akan dibuat, yaitu Sistem Informasi Manajemen ULA-PETSOP dengan menggunakan pemodelan Unified Modeling Language atau UML. Sistem yang akan kami bangun ini merupakan sebuah sistem informasi manajemen ULA-PETSOP berbasis website. Tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu untuk memudahkan para pelanggan dalam melakukan proses transaksi dalam pembelian kebutuhan hewan secara online dan melakukan reservasi pelayanan. Selain itu, sistem ini juga akan memudahkan pemilik dalam mengelola data pencatatan transaksi pada ULA-PETSOP ini. Sebelum membahas mengenai pemodelan UML yang sudah kelompok kami buat, kami akan menjelaskan sekilas mengenai UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML ini memiliki 13 diagram, namun terdapat 4 diagram UML yang sering digunakan, diantaranya yang pertama yaitu use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, dan yang keempat class diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case ini dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Pada pemodelan yang sudah kelompok kami buat, di use case ini terdapat dua aktor yaitu pelanggan dan juga admin, di mana pelanggan ini memiliki use case induk yaitu registrasi. Registrasi ini dapat dilakukan oleh pelanggan sebelum melakukan login. Jika pelanggan tidak memiliki akun, maka pelanggan diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Lalu ada use case induk melihat informasi. Lalu ada use case induk pembelian produk, di mana pembelian produk ini include dengan login. Jika pelanggan akan melakukan pembelian, maka pelanggan tersebut harus login terlebih dahulu. Dan login ini extend dengan logout. Logout ini bersifat opsional. Lalu pembelian produk ini juga include dengan pembayaran pembelian, di mana jika akan melakukan pembelian maka harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Lalu ada use case induk reservasi. Pada use case induk reservasi ini include dengan login, yaitu harus melakukan login terlebih dahulu jika akan melakukan reservasi. Dan ada juga use case anak yaitu penitipan dan grooming. Pada penitipan dan grooming ini include dengan pembayaran reservasi, yaitu harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum melakukan penitipan atau grooming. Selanjutnya, pada aktor admin terdapat use case induk yaitu kelola data pelanggan, dan use case anaknya lihat pelanggan dan cari pelanggan. Lalu use case induk kelola informasi, dengan use case anak lihat informasi, tambah informasi, ubah informasi, dan hapus informasi. Lalu ada use case induk kelola data penjualan produk, dengan use case anak lihat penjualan produk dan cari penjualan produk. Lalu setelah itu ada use case induk kelola data reservasi, dengan use case anak lihat reservasi dan cari reservasi. Selanjutnya ada use case induk kelola laporan, dengan use case anak yaitu lihat laporan, cari laporan, dan print laporan. Print laporan ini extend yaitu bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Selanjutnya, diagram UML yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas atau aktivitas apa saja yang terjadi pada suatu sistem. Activity diagram yang pertama yaitu activity login. Pada activity login terdapat user, system, dan database. Pertama, user mengakses sistem lalu menampilkan form login dari sistem. Lalu user menginput username dan password lalu klik tombol login. Selanjutnya sistem memvalidasi form login dan database mengecek data login akun. Jika data valid menampilkan halaman utama sistem, dan jika data tidak valid menampilkan form login. Selanjutnya activity cari pelanggan. Activity cari pelanggan terdapat user, system.
User dan sistem. Aktivitas ini dimulai dari admin mengakses menu kelola data pelanggan, lalu klik tombol cari pelanggan. Lalu admin menginput data pelanggan yang akan dicari, sistem memverifikasi data pelanggan yang dicari. Jika data tersebut valid, menampilkan informasi pelanggan. Jika data tidak valid, menampilkan tombol cari atau kembali ke tombol sebelumnya. Aktiviti kelola informasi ini dilakukan oleh admin yang melakukan login terlebih dahulu, lalu mengakses menu kelola informasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman kelola informasi dan akan menampilkan fork atau pilih aksi, yaitu lihat informasi, tambah informasi, ubah informasi, dan hapus informasi. Lalu database akan menyimpan data informasi yang sudah dikelola. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi bahwa pengelolaan informasi berhasil. Selanjutnya, aktiviti lihat informasi. Pada aktiviti lihat informasi ini dilakukan oleh admin dengan mengakses menu kelola informasi, lalu sistem akan memuat informasi dari sistem, lalu sistem menampilkan informasi dan selesai. Aktiviti ubah informasi dimulai oleh admin yang mengakses menu kelola informasi, lalu sistem memuat data informasi dari sistem. Selanjutnya, admin mengklik tombol untuk ubah informasi, lalu sistem menampilkan form ubah informasi, lalu admin mengubah informasi dan database menyimpan perubahan data. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi yang sudah diubah. Lalu ada aktiviti tambah informasi. Aktiviti tambah informasi ini dimulai oleh admin yang mengakses menu kelola informasi, lalu sistem akan memuat data informasi dari sistem, lalu admin mengklik tombol tambah informasi, selanjutnya sistem menampilkan form tambah informasi, lalu admin menambahkan informasi dan database akan menyimpan perubahan data. Lalu sistem akan menampilkan data yang sudah ditambahkan dan proses selesai. Selanjutnya ada aktiviti hapus informasi yang dimulai oleh admin, yaitu mengakses menu kelola informasi, lalu sistem akan memuat data informasi dari sistem. Kemudian admin mengklik tombol hapus informasi, lalu sistem akan menampilkan form hapus informasi dan admin akan mengkonfirmasi untuk menghapus informasi. Lalu pada sistem ini akan menampilkan decision, apakah hapus tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Jika iya, maka database akan menyimpan perubahan di dalam database tersebut, lalu menampilkan informasi yang sudah dihapus. Namun jika tidak, maka sistem akan menampilkan tombol hapus informasi kembali dan selesai. Selanjutnya ada aktiviti kelola data penjualan produk, di mana admin melakukan login terlebih dahulu, lalu mengakses menu kelola data penjualan produk. Maka sistem akan menampilkan halaman kelola data penjualan produk, dan di sini terdapat fork atau pilih aksi, yaitu ada lihat penjualan dan cari penjualan, lalu selesai. Selanjutnya ada aktiviti lihat penjualan produk, di mana admin ini memulai dengan mengakses menu kelola penjualan produk, lalu sistem akan memuat data penjualan produk dari sistem, lalu menampilkan data penjualan produk. Selanjutnya ada aktiviti cari penjualan produk, di mana admin mengakses menu kelola penjualan produk, sistem menampilkan data penjualan produk, lalu admin mengklik tombol cari penjualan, lalu admin menginput data penjualan yang akan dicari. Setelah itu sistem memverifikasi data penjualan yang dicari. Jika data valid, maka sistem akan menampilkan informasi penjualan produk. Namun jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan tombol cari kembali. Setelah itu selesai. Lalu ada aktiviti kelola data reservasi, dimulai dari admin yang harus login terlebih dahulu, lalu setelah itu memilih menu kelola data reservasi, lalu sistem akan menampilkan halaman kelola data reservasi. Setelah itu akan ada pilih aksi, yaitu lihat reservasi atau cari reservasi, dan selesai. Selanjutnya ada aktiviti lihat reservasi, di mana admin ini harus mengakses menu kelola reservasi, lalu sistem akan memuat data reservasi dari sistem dan akan menampilkan data reservasi, lalu selesai. Selanjutnya aktiviti cari reservasi, admin mengakses menu kelola reservasi, sistem menampilkan data reservasi, lalu admin akan mengklik tombol cari reservasi, admin menginput data reservasi yang akan dicari, lalu sistem memverifikasi data reservasi yang dicari. Jika data valid, maka sistem akan menampilkan informasi reservasi. Namun jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan tombol cari kembali. Setelah itu selesai.
Selanjutnya, activity kelola laporan. Pada activity kelola laporan ini, admin harus login terlebih dahulu, lalu mengakses menu kelola laporan. Maka sistem akan menampilkan halaman kelola laporan, lalu akan menampilkan form, yaitu pilih aksi untuk lihat laporan atau cari laporan. Selanjutnya ada activity lihat laporan. Activity lihat laporan ini, admin harus mengakses menu kelola laporan, lalu sistem akan memuat data dari sistem dan menampilkan halaman kelola laporan, lalu selesai. Selanjutnya, activity cari laporan, di mana admin ini harus mengakses menu kelola laporan, lalu mengklik tombol cari laporan. Setelah itu, admin akan menginput data laporan yang akan dicari, maka sistem akan mengecek data yang dicari di dalam database. Jika data ditemukan, maka sistem akan menampilkan laporan yang diminta. Namun, jika data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan tombol cari laporan. Lalu, admin akan memilih pilihan cetak laporan. Maka sistem akan menampilkan cetak laporan. Apabila laporan dicetak, maka laporan tersebut akan langsung dicetak, dan apabila tidak atau dibatalkan, maka tampilan sistem akan kembali ke menu kelola laporan lagi. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram merupakan bagian dari UML yang menggambarkan interaksi atau kolaborasi antara aktor dan objek. Pada sequence yang pertama pada sistem kami, yaitu sequence login. Aktor yang terlibat pada login ada admin dan pelanggan. Yang pertama dimulai dari user mengakses halaman login kepada view login dan lalu return kepada aktor. Lalu aktor menginput username dan password ke view login. View login mengirimkan ke controller mengirimkan data login ke model atau database. Return kepada controller. Lalu ada validasi login. Jika data itu valid, akan memanggil halaman home atau view home. Jika data tersebut tidak valid, menampilkan halaman login kembali. Selanjutnya ada sequence kelola data pelanggan. Di sini terdapat admin, view kelola data pelanggan, controller data pelanggan, dan model data pelanggan. Di mana admin ini mengakses menu kelola data pelanggan, maka di return dengan menampilkan menu kelola data pelanggan. Lalu admin memilih aksi. Di sini terdapat option, yaitu aksi data pelanggan, di mana optionnya terdapat lihat data pelanggan. Maka view akan memuat informasi dari sistem ke controller. Lalu controller memuat informasi dari sistem ke model, maka akan di return. Lalu ada aksi cari data pelanggan. Admin ini mencari data pelanggan, maka view akan melakukan aksi cari data ke controller, dan controller akan melakukan cari data ke model, lalu akan di return. Lalu di sini terjadi validasi pencarian, dan ada alternatif. Jika data ditemukan, maka controller ini akan menampilkan data pelanggan yang dicari dan di return. Namun jika data tidak ditemukan, maka akan kembali ke pencarian. Selanjutnya ada sequence kelola informasi. Terdapat admin, view kelola informasi, controller informasi, dan model informasi. Di mana admin ini mengakses menu kelola informasi dan di return dengan menampilkan menu kelola informasi. Admin memilih aksi dan terdapat option. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu lihat informasi. Maka view kelola informasi ini akan memuat informasi dari sistem ke controller, dan controller akan memuat informasi dari sistem ke model, lalu akan di return. Selanjutnya tambah informasi. Admin akan menginput data informasi, lalu view akan melakukan aksi tambah data ke controller informasi, dan controller informasi ini akan menambahkan data informasi ke model informasi, lalu akan di return. Selanjutnya ada ubah informasi. Mengubah data informasi. Ada view melakukan aksi ubah data ke controller.
Lalu controller ini akan mengubah data informasi ke model, selanjutnya akan di-return. Lalu ada hapus informasi. Hapus informasi ini terdapat alternatif. Jika admin mengklik iya, maka view ini akan melakukan aksi hapus data ke controller, dan controller akan melakukan menghapus data informasi ke model lalu di-return. Sedangkan jika admin ini mengklik batal, maka view akan membatalkan hapus data, kemudian akan di-return. Selanjutnya ada sequence kelola data penjualan produk. Di sini terdapat admin, kelola data penjualan produk, controller data penjualan produk, dan model data penjualan produk. Admin di sini mengakses menu kelola data penjualan produk, dan kemudian view akan menampilkan menu kelola data penjualan produk. Admin akan memilih aksi. Di sini terdapat option yaitu aksi data penjualan produk. Yang pertama, lihat data penjualan. Lihat data penjualan, view akan memuat informasi dari sistem ke controller, dan controller akan memuat informasi dari sistem ke model, lalu akan di-return. Selanjutnya ada cari data penjualan. Admin akan mencari data penjualan, dan view akan melakukan aksi cari data ke controller, dan controller akan melakukan cari data ke model, lalu di-return. Di sini terdapat validasi pencarian dan memunculkan alternatif. Jika data ditemukan, maka controller akan menampilkan data penjualan yang dicari, kemudian di-return. Namun jika data tidak ditemukan, maka akan kembali ke pencarian. Selanjutnya ada sequence kelola data reservasi. Pada sequence kelola data reservasi ini terdapat admin, view kelola data reservasi, controller data reservasi, dan model data reservasi. Admin ini mengakses menu kelola data reservasi ke view, lalu view akan di-return dan menampilkan menu kelola data reservasi. Admin memilih aksi. Di sini terdapat option aksi data reservasi. Yang pertama yaitu lihat. View akan memuat data informasi dari sistem ke controller, dan controller memuat informasi dari sistem ke model, kemudian akan di-return. Selanjutnya ada cari. Admin ini akan mencari data reservasi, kemudian view akan melakukan aksi cari data reservasi ke controller, dan controller melakukan cari data ke model, kemudian di-return. Di sini terdapat validasi pencarian dan terdapat alternatif. Jika data ditemukan, maka controller ini akan menampilkan data penjualan yang dicari, kemudian di-return. Namun jika data tidak ditemukan, maka akan kembali ke pencarian. Selanjutnya ada sequence kelola laporan. Pada sequence kelola laporan ini terdapat admin, view kelola laporan, controller kelola laporan, dan model kelola laporan. Admin mengakses menu kelola laporan. Kemudian view kelola laporan akan mereturn dan menampilkan menu kelola laporan. Admin ini akan memilih aksi, dan di sini terdapat aksi kelola laporan. Yang pertama yaitu lihat. View akan memuat informasi dari sistem ke controller, dan controller memuat informasi dari sistem ke model, kemudian akan di-return. Selanjutnya ada cari laporan. View ini akan melakukan aksi cari data ke controller, dan kemudian controller akan melakukan cari data ke model. Setelah itu akan di-return. Di sini terdapat validasi pencarian. Jika data ditemukan, maka controller akan menampilkan data yang dicari dan di-return. Namun jika data tidak ditemukan, maka akan kembali ke pencarian. Selanjutnya ada cetak laporan. Admin ini akan request laporan, kemudian controller akan mengambil data ke model dan di-return. Setelah itu admin akan melakukan pilih cetak laporan. Lalu di sini ada alternatif cetak. Alternatif cetak kayak iya dan batal. Jika iya, maka view akan melakukan mencetak laporan ke controller, dan controller akan mengambil data ke model, kemudian akan di-return. Namun jika batal,
maka akan kembali ke menu kelola laporan. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam suatu sistem dan di dalamnya termasuk atribut dan operasinya. Pertama ada kelas user, atributnya yaitu ID user, username, password. Operasinya login, validasi login, register, input register, logout. Kedua ada kelola pelanggan. Atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat lengkap. Operasinya lihat pelanggan, cari pelanggan. Lalu kelola informasi. Atributnya jenis informasi. Operasinya lihat informasi, tambah informasi, ubah informasi, hapus informasi. Lalu reservasi. Atributnya ID reservasi, kategori, tanggal transaksi, nama pelanggan, dan total bayar. Operasinya lihat reservasi. Selanjutnya kelola reservasi. Atributnya ID kelola reservasi, ID reservasi, tanggal transaksi, dan total bayar. Operasinya lihat reservasi, cari reservasi. Selanjutnya pembelian. Atributnya ID pembelian, nama barang, jumlah barang, harga, tanggal transaksi, dan nama pelanggan. Operasinya lihat data pembelian. Selanjutnya kelola penjualan. Atributnya ID penjualan, ID pembelian, tanggal transaksi, nama barang, harga barang. Dan operasinya lihat penjualan, cari penjualan. Yang terakhir ada kelola laporan. Atributnya ID kelola reservasi, ID penjualan. Dan operasinya lihat laporan, cari laporan, dan cetak laporan. Cukup sekian penjelasan mengenai pemodelan UML dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan belum jelas dalam pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.